Nah, pada saat ini kita akan berbicara kembali tentang membangun manusia rohani. Udah dicopot ya, lagi dicek soalnya ya. Membangun manusia rohani belum sempat dipasang. Terus menghasilkan buah-buah roh. Saudara harus tahu, saya sudah masuk ke konsep ibadah yang Tuhan mau, dan saya sedang membahas tentang bagaimana di bumi seperti di surga. Di dalam Kejadian katakan, marilah kita menjadikan ya manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud serupa dengan segambarnya Tuhan? Ada yang bilang begini, kok kalau kita serupa dan segambarnya dengan Tuhan, kok kalau menurut saya itu Tuhan Yesus tuh ganteng loh. Ya, saudara percaya enggak? Tuhan Yesus ganteng enggak? Ganteng. Pasti di sini enggak ada yang kayak Aurel, hidungnya mancung ke dalam. Ya kan? Oh, bener enggak? Kok serupa sama segambarnya Tuhan? Anak Tuhan ada yang keadaannya tidak baik. Ya kan, saudara? Ada keadaan fisik, maksud saya tubuh fisiknya nggak baik, nggak normal dan lain sebagainya. Lah yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Tuhan itu apa dong? Kita berkuasa? Ya enggak, kita memang dipenuhkan dengan kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Maksud saya dalam keadaan otoritas. Apakah kita sama seperti Allah? Kita berkuasa atau sejajar dengan Allah, memerintah dan lain sebagainya, menciptakan dan lain sebagainya? Enggak. Ya, sama seperti Allah, sama seperti serupa dengan gambar Allah, tapi bukan Allah. Dan apa yang dimaksud? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang dimaksud sama dengan serupa dan segambarnya Allah di bumi seperti di surga adalah keluarga. Amin. Di sana kita menunjukkan Allah Tritunggal. Saya sudah sampaikan bahwa adalah Bapa, Allah Anak. Nah, berarti Tuhan melahirkan. Saudara, kalau saudara sampai kepada pemahaman seperti itu, saudara harus bertemu dengan saya ya. Kalau saudara juga tidak bisa mengerti, nah saudara harus ketemu dengan sesepuh saya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, apalagi GPDI Philadelphia Kedunguni yang jemaatnya tahun depan udah masuk 50 tahun, saya yakin enggak lagi masih tanya-tanya apa itu Allah Tritunggal ya. Jadi ngerti ya, 1, 3 di dalam 1 dengan peran yang berbeda, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya sampaikan Roh Kudus itu mengambil peran seorang ibu, menghibur, penolong. Kejadian katakan bahwa istri adalah penolong ya. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong bagi Adam. Dan Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Dan Maria mengandung dari Roh Kudus yang bisa melahirkan siapa? Makanya kita bisa menghasilkan jiwa kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Selama saudara nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara nggak akan mampu menghasilkan jiwa. Karena memang syaratnya seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke dalam konsepnya Allah di dalam ibadah. Saya nggak sengaja, saya kan bersahabat dengan beberapa teman yang ada guru-guru, ibu-ibu guru yang ada di Podo, di Cap Gawen ya itu ya. Nah, itu mereka suka posting. Saya nggak sengaja sahabat ini memposting bahwa keluarga adalah ibadah terpanjang di dunia. Nah, mereka juga menganggap, mereka mengakui, tetangga kita mengakui bahwa keluarga itu adalah ibadah. Nah, sekarang kita akan masuk ke situ. Namun terlebih dahulu saya ingin memperjelas kembali, saudara. Kenapa? Karena kalau ketika saya bertanya dan saudara masih menjawabnya dengan terbata-bata, saya anggap saudara belum lulus. Amin. Kalau di sekolah ada ulangan apa ya? Ulangan mengulang. Nah, iya kan? Ada ulangan ujian ulangan. Ya, benar ya? Ujian mengulang. Karena belum lulus diulang lagi ya. Karena nilainya jelek diulang lagi.
Saudara mau? Supaya mau naik kelas harus tandanya nilai rata-rata sesuai firman Tuhan ya. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B. Sudah hafal? Ya, mari bangkit berdiri dengan kencang. Saudara mungkin sambil tutup mata bisa, karena setiap saya khotbah ini yang saya baca. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Sekarang saudara colek kanan kiri, terus bilang, latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Sekarang pertanyaan diganti, sudah melatih diri belum? Bisa nggak? Silakan duduk. Saudara, saya punya absensi di belakang. Saya harus hitung kembali, tapi seingat saya tadi malam harusnya saya hitung supaya saya berbicara akurat. Hampir 90% jemaat yang aktif itu rajin beribadah. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali. Apatah lebih ketika ibadah dijadikan 2 kali. Yang biasa cuma datang Rabu, sekarang datang Minggu, datang Rabu. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Karena ibadah itu adalah konsep Allah. Ya, kita ulang. Konsep Allah. Nah, saya ulang kembali ya. Jadi saudara harus catat baik-baik. Ibadah adalah konsep Allah. Kenapa? Ibadah itu lahir dari belas kasihan Tuhan ketika membawa mereka keluar dari, menebus mereka dari tanah Mesir. Mesir berbicara dunia ini, dan Yesus sudah menggenapi penebusan itu. Amin. Kalau kita beribadah di tempat ini saat ini, maka Keluaran 23 ayat 25 kita sudah menjalankannya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, karena memang tugas kita beribadah. Harus. Kenapa harus? Karena Tuhan sudah tebus kita. Jadi pemilik kita siapa? Tuhan, bukan diri kita lagi. Kita harusnya binasa, masuk ke dalam neraka yang kekal, tapi oleh karena penebusan Yesus merebut kita dari kematian yang kekal, yaitu maut, menjadikan kita warga kerajaan Allah. Amin. Jadi wajib hukumnya kita beribadah. Saudara setuju? Lewat ibadah kita bisa merealisasikan pengabdian kita kepada Allah. Ya, benar gak saudara? Ibadah di dalam Keluaran 23 ayat 25 dalam terjemahan asli, kamu harus mengabdi. Ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, wajib kita mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Realisasinya apa? Beribadah. Haleluya. Ibadah itu saudara adalah wujud di mana kita benar-benar menyatakan diri. Iman tanpa perbuatan adalah saya tadi malam berkhotbah sama pemuda remaja, jadi masih terbawa suasananya. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penebus kita, juru selamat kita, kalau kita memang berkata imanku adalah Yesus Kristus, maka realisasikan iman itu dengan perbuatan. Datang ke gereja, amin. Beribadah kepada Tuhan, haleluya. Itu harga mati dan itu label anak-anak Tuhan, amin. Kita harus beribadah. Kembali saya ingatkan bahwa Tuhan rela mengorbankan satu bangsa cuma untuk supaya kita beribadah kepada Tuhan. Berarti itu penting, amin, haleluya. Dan dengan beribadah itu adalah perwujudan atau suatu deklarasi iman kita bahwa kita butuh Tuhan, amin. Dengan kita datang beribadah, kita merendahkan hati atau punya kerendahan hati atau merendahkan diri. Kita datang mengakui secara fisik, secara tubuh jasmani dan disaksikan oleh dunia ini bahwa saya mau mencari penebus saya mau mengabdi kepada Tuhan, dan saya mau menjadikan Dia Tuhan
merasa hebat, tidak butuh Tuhan. Ya, saudara, karena ibadah itu pengabdian. Saya kadang gemes sama anak Tuhan, kalau lagi ada apa-apa teriak sama Tuhan. Tapi ketika hidupnya senang bahagia, sayonara. Ya, saya manusia. Makanya kalau untung saya bukan Tuhan. Kebayang gak kalau saya Tuhan? Kalau manusia itu Tuhan, wah, benar-benar tidak ada yang tersisa ya saudara. Manusia cenderungnya kepengennya orang itu merasakan akibat secara langsung. Ya, saya tidak sengaja menonton sebuah video yang dikirim, di sharing di Facebook, para des ya, bukan apa ya? Kalau pawai anggota golongan, lebih tepatnya bilang apa ya? Semua yang mereka semua pengikut atau mereka yang di dalamnya juga termasuk di dalamnya LGBT. Ya benar ya? Benar ya? Biasa anak muda tahu LGBT ya? Ya. Mereka mengadakan pawai dan saudara kalau lihat serem saudara. Ternyata sebanyak itu dan lebih miris lagi saudara. Saudara tahu anak kecil ikut-ikut di sana saudara. Aduh Tuhan tolong. Saya katakan benar-benar judulnya itu Sodom dan Gomora. Dan hebatnya saudara, seorang atau sekelompok anak-anak Tuhan datang ke sana dan berkhotbah di depan sambil mereka jalan. Jadi mereka menyampaikan firman Tuhan, bertobat pakai mic saudara yang wireless gitu. Jadi saudara tahu itu yang namanya Sodom dan Gomora. Mereka penginjil-penginjil ini dihina, mereka bahkan melakukan hal-hal najis di depan penginjil ini, ngecek gitu loh saudara. Cewek sama cewek, cowok sama cowok, makan penginjilnya karena cowok didatengin sama gay itu, digoda-goda. Aduh pokoknya najis banget saudara. Jadi saudara itu saya kalau lihat itu, aduh Tuhan tolong, bagaimana ya saudara ya, benar-benar bukan kelompok yang kecil soalnya saudara. Kalau cuma 50 orang, 100 orang itu enggak terlalu geli lihatnya kan. Ini banyak banget dan sampai anak-anak kecil. Luar biasa saudara ya. Saya tadi mau cerita apa ya, saking terbawa suasananya. Kalau ingat video itu soalnya, nah iya, kalau saya jadi manusia, waktu saya lihat itu video, waktu penginjilnya digoda, di apa, saya itu, Tuhan, buat turun petir, petak gitu, kena langsung ke orang yang lagi gitu, pasti langsung bertobat. Itu saya bilang, ini kalau tiba-tiba nih ya, tahu-tahu yang gay yang datang itu kejang-kejang, muntah-muntah darah, itu pasti langsung bertobat nih semua. Tapi tidak seperti itu kejadiannya ya. Memang Tuhan kita itu luar biasa ya saudara ya. Makanya kalau kita jadi Tuhan, tidak ada aturan di dunia ini. Makanya saudara saya katakan, ini saya ambil sebenarnya ini bahan khotbah untuk selanjutnya, tapi saya coba untuk kembali lagi. Sudah pernah saya sampaikan. Kenapa waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu merasa sangat sedih sekali saudara. Apa yang membuat Tuhan itu kenapa tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Kalau hanya iblis kan bilang, nanti kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Saya tanya kepada saudara, waktu Tuhan menciptakan mereka, Tuhan janjinya apa? Seperti Allah, sama seperti Allah. Mereka sudah sama seperti Allah. Mereka diciptakan, kita itu diciptakan, atau Adam dan Hawa itu sudah sempurna diciptakan oleh Tuhan tanpa cacat. Dan Tuhan memperlakukan spesial. Tapi kenapa harus Tuhan melarang mereka untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat? Kalau hanya untuk menjadi sama seperti Allah, ya sebenarnya tidak masalah dong, ya.
Nggak masalah. Tapi kenapa ketika mereka makan buah itu mereka jatuh ke dalam dosa? Benar, tidak taat. Tidak taat dalam hal apa, saudara? Sebenarnya masalah manusia itu cuma satu, tidak taat. Itu cuma masalahnya. Ya saudara, sampai sekarang yang paling saudara, saya lanjut dulu tadi. Satu-satunya yang Tuhan membuat Tuhan jangan lagi mereka datang ke tempat ini dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini harus dilindungi, dijaga. Dan mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena hal yang paling menonjol yang membuat Tuhan, saya mau katakan Tuhan khawatir gitu loh. Maksudnya jangan sampai ini terjadi, tapi sudah terjadi. Apa saudara? Mereka mengambil alih apa yang harusnya menjadi hak Tuhan. Ya? Apa itu saudara? Menjadi hakim atas sesama. Saudara, ketika mereka tidak taat, dosa yang paling kelihatan pertama adalah manusia berusaha menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Amin. Makanya lewat ibadah ini Allah mau mengembalikan supaya kita tahu kita punya otoritas, kita tahu kita punya Allah, kita tahu kita punya Tuhan yang seharusnya berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Hidup kita kacau karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya. Kembali, kenapa bisa seperti itu? Ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka mulai saling menghakimi. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka saling menutupi. Kenapa? Tidak mau dihakimi. Ya kan? Benar gak saudara? Dan dosa itu sampai sekarang. Benar saudara? Cekcok di keluarga cuma karena kita saling menghakimi. Ya saudara? Makanya kalau manusia jadi Tuhan, wah kacau balau ini dunia. Karena kebenaran manusia itu adalah kekacauan. Ya benar saudara? Manusia akan melihat nih seperti saya akan menilai segala sesuatu menurut ukuran saya. Ya, kalau saya sensitif, saya akan lebih berhati-hati dengan orang lain. Karena saya tahu kalau saya salah ngomong, orang itu seperti saya bisa panjang dan lebar ceritanya. Iya kan saudara? Kalau saudara biasa berbohong, jangan pernah harap saudara bisa langsung iya saya percaya. Saudara pasti banyak tanda tanya. Cekin, Bu, ini ada titipan dari mama saya, kue. Kenapa ya? Gak biasanya dia bawain saya kue. Ada apa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan. Nah itu karena saudara juga seperti itu. Kalau ngasih orang modus, jadi saudara mau makan takutnya nanti ada embel-embelnya. Padahal ternyata dia lagi hajatan, jadi kita dibagi. Tapi karena kita melakukan, makanya firman Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki orang supaya orang tidak perbuat kepada kamu, janganlah perbuat seperti itu. Kenapa harus ada firman Tuhan seperti itu? Karena memang dasarnya manusia suka menghakimi orang menurut ukuran dirinya sendiri. Ya, makanya kebenaran itu harus dikembalikan, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Baik belum tentu benar, tapi kalau kebenaran sudah pasti yang terbaik. Amin. Ukuran kita firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jadikanlah kita ini pelaku firman, hidupi setiap firman, sehingga apa yang keluar, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Salah belum tentu sesat. Mulut, saya posting kemarin, mulut kadang salah, telinga kadang salah mendengar. Tapi kalau firman Tuhan adalah kebenaran. Amin.
Haleluya, tidak mungkin salah. Ya, kembali. Jadi tadi saudara kita sudah sampaikan bahwa pengabdian kita, beribadah dengan beribadah, kita merealisasikan iman dengan perbuatan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada sahabat, teman saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara begini. Saudara mau baik banget, posting setiap hari firman Tuhan. Ya saudara ya, ingat kata-kata saya. Saudara mau poles bahwa saudara itu yang terbaik, hidup sesuai firman. Tapi kalau saudara tidak bertumbuh di rumah Tuhan, semua percuma. Amin. Karena manusia melihat apa di depan? Apa di depan? Ngomong tok. Saudara nggak perlu banyak berkata-kata, tapi kalau saudara banyak bertindak, bertumbuh di rumah Tuhan, beribadah melayani Tuhan, saudara nggak perlu banyak ngomong. Ya Mas ya, orang akan satu kata kita ngomong, ya benar. Tapi ada kok yang ke gereja nggak pernah bertumbuh, ada yang ke gereja tapi dosa jalan terus. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, seorang suami istri datang sambil menangis. Persoalannya berat. Saya katakan, selama kamu masih ke gereja, ada Tuhan di rumah tanggamu. Amin. Karena disinilah beribadah adalah cara Tuhan. Konsep Allah yang luar biasa ini membuat kita, atau cara Tuhan untuk menyatakan penyertaannya. Ya saudara, lewat ibadah Tuhan mau menyatakan penyertaannya bagi umatnya. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar beribadah kepada Tuhan di dalam kemah suci, di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, ada penyertaan. Buktinya tiang awan siang hari, tiang api malam hari. Amin. Selama kita masih dengar firman Tuhan, saudara, selama masih ada gereja, karena gereja di bumi ini ada expirednya. Ingat baik-baik itu saudara. Bait Allah itu kekal sampai di surga. Nanti kita bahas. Tapi gereja fisik ada expired. Saudara ingat khotbah minggu lalu? Minggu lalu waktu sore yang tamu yang khotbah akan saat dimana yang berdiri di sini bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba Lucifer. Ya, bait Allah atau gereja-gereja fisik dikuasai oleh Lucifer. Itu kata Wahyu. Yang ada di bait Allah adalah yang berkhotbah menurut versinya Lucifer, ya Lucifer itu. Jadi gereja ada expirednya. Jadi selama gereja fisik masih Tuhan pakai untuk membentuk kita, mengajar kita, mari setia. Karena gereja fisik ini melatih hati kita, menjadikan kita bait Allah. Amin. Dan itu kekal nanti ke surga. Roh atau membangun manusia rohani, itu yang dimaksud dengan beribadah. Lewat ibadah kita akan ibadah itu akan membuat kita untuk bisa seperti yang Tuhan mau. Di tempat ibadah, di gereja kita dilatih untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengan rajin beribadah, kita akan membangun manusia rohani. Saudara percaya nggak saudara? Namanya membangun saudara. Kalau saudara bangun rumah, saya mau tanya, Lego aja saudara, tahu Lego ya saudara ya? Yang punya anak tahu Lego. Lego itu mainan yang disambung-sambung. Ada nggak yang saudara lihat anak saudara bikin Lego langsung atapnya? Bisa bikin dari bawah, tapi tetap dia akan naikkan ke atas, ya kan? Ada nggak saudara? Yang namanya membangun mulai dari dasar. Kalau dasarnya engkau tidak pernah letakkan, bagaimana engkau bisa berharap bisa terwujud membangun manusia rohani ini sempurna sampai pada kekekalan yang
manusia rohani ini yang akan membawa kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Manusia rohani yang bisa menghasilkan buah-buah roh. Kalau saudara nggak mulai, makanya saya katakan di grup, engkau sudah melatih untuk beribadah, itu sudah langkah awal yang Tuhan. Ya saudara, karena nggak gampang saudara. Ibadah itu hal sepele. Tapi kalau saudara tidak melakukannya dengan benar, maka percuma. Amin. Tapi saya mau katakan, dengan saudara membiasakan melatih diri beribadah, itu sudah langkah awal yang luar biasa. Amin. Sekalipun mungkin sekarang jatuh bangun, ibadah masih bergumul, kadang lelah, kadang capek, akhirnya tidak ibadah, kadang merasa nggak mau ibadah, tapi kita masih berusaha dalam beribadah. Ini saya konteksnya bagi mereka yang baru bertumbuh ya. Tapi kalau saudara sudah usia lanjut di dalam Tuhan, usia lanjut bukan usia jasmani yang saya maksud, sudah jadi anak Tuhan 10 tahun, 15 tahun, tapi masih gayanya kayak yang saya sebutkan tadi, saudara jangan pernah harap ngintip surga aja enggak, kata Tuhan Bapak Gembala ya. Karena enggak bertumbuh ya saudara, harus bertumbuh supaya menghasilkan buah-buah rohani. Amen. Ya, haleluya. Jadi sekalipun kita merasa Tuhan, kenapa saya kalau ke gereja mau banyak tantangan, saya lagi nggak pengen apa bagaimana, moral tarik, maksudnya apa yang saya mau katakan ya, lika-likunya banyak beribadah, tapi selama saudara masih mau tetap beribadah dan tertanam di dalam rumah Tuhan, mau belajar untuk mencari Tuhan, maka Tuhan ada serta. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan dijadikan alasan ya, yang penting saya ke gereja kata buku, Tuhan tetap ada. Saudara mau kayak bangsa Israel, anak Tuhan, umat pilihan Allah, tapi dibuat Tuhan muter-muter di padang gurun sampai mati binasa di sana. Cuman Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara sudah berusaha, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya masalah, sudah 5 tahun itu aja harus tanya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara nggak naik kelas itu namanya. Itu seperti bangsa Israel yang hanya di bawah muter, nggak pernah menikmati berkat Tuhan. Amin. Karena banyak komplainnya sama Tuhan, nggak mau taat. Ya. Saudara mau seperti itu? Kalau saya sih enggak ya. Saya mau jadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jalan tidak harus selalu mulus, tetapi saya boleh melihat setiap hari, setiap waktu Tuhan bawa saya naik, semakin naik dan bukan turun. Amin. Tuhan bawa semakin hari, semakin diberkati, bukan jasmani ukurannya, tetapi bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Bangsa Israel, Tuhan itu karena mereka dipanggil khusus beribadah kepada Tuhan, lalu mereka mendirikan kemah. Dulu masih kemah pertemuan namanya, kemah pertemuan. Di sanalah Alkitab catat di dalam Keluaran 40, di sana dikatakan di kemah pertemuan itulah Tuhan menyatakan penyertaannya, tiang awan dan tiang api di sana. Jadi saudara harus rajin ke gereja kalau mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Karena bentuk penyertaan Tuhan taruh di, makanya ada firman Tuhan bilang, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Apa gunanya makan daging kalau sakit-sakitan? Benar nggak saudara? Air minumanmu. Apa guna saudara minum minuman yang paling mahal dan yang paling enak di dunia, tapi kalau saudara kembali tadi tidak menikmati air minuman, segala penyakit dilalukan. Ya, penyakit apa? Dijelaskan gak bisa ada penyakit apa? Segala. Kalau kalian, kalau saudara datang dengan keadaan berdosa dan dosa itu membuat kita sakit, kalau kita sudah datang di ibadah, percaya, wah
ada kesembuhan di dalamnya. Karena Yesus Kristus mengampuni dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Amin. Haleluya. Di gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam kemah pertemuan, saudara, bangsa Israel diatur sedemikian oleh Tuhan. Bahkan menu makanannya diatur sendiri oleh Tuhan. Luar biasa kan? Tuhan kasih mana. Mereka malas makan mana karena mereka bosan, minta daging. Tuhan kasih nggak? Tuhan minta air. Tuhan kasih nggak? Ada nggak saudara baca di dalam Keluaran saat penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel? Ada nggak yang datang ke Musa? Musa, anak saya batuk pilek. Coba baca. Ada? Musa, anak saya demam tinggi. Ada? Musa, ini jatuh dari pohon. Ada saudara? Gak ada. Apakah Tuhan atau firman Tuhan lupa menulis hal-hal kecil seperti itu? Saudara percaya ini ya dan amin? Apakah firman Tuhan lupa mencatat hal-hal seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu? Yang ada adalah ketika mereka tidak taat, maka ada hukuman. Amin. Ketika Miriam memberontak kepada Musa dan Harun dan Miriam berontak kepada Musa. Jadi hati-hati sama hamba Tuhan. Saya nggak bela diri, tapi saya sampaikan ini karena firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Saya tidak mau hanya karena saya seperti Musa. Musa selalu tidak ingin karena dirinya, otoritas yang Tuhan berikan kepada dirinya, mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Saya dan Bapak Gembala juga sama. Kalau kami sampaikan firman Tuhan seperti ini, bukan untuk kepentingan keuntungan kami supaya kami diperlakukan baik, tapi justru karena setiap perilaku saudara kepada kami itu akan kembali kepada saudara. Amin. Makanya kami takut dan kami tidak ingin seperti itu. Ketika Miriam katakan, emang Tuhan cuma bisa ngomong sama Musa? Tuhan juga bisa ngomong sama saya? Nah, dia bisa ambil perempuan bla bla bla. Baca firman Tuhan supaya saudara ngerti saya ngomong bener ya saudara. Membuat Tuhan murka. Pertanyaan saya, yang Miriam katakan benar nggak saudara? Benar. Karena Musa mengambil perempuan lain. Saya tidak berani spekulasi ngomong karena catatan ini hanya sekali disebutkan dalam Alkitab. Saya harus kupas lebih dalam. Tapi apa kritikan Miriam itu benar kepada Musa? Ya, Musa bisa berbicara kepada Miriam, bisa kepada Harun, bisa, karena Harun adalah orang Lewi. Di dalam bait Allah, di dalam kemah pertemuan, Tuhan bisa berbicara. Saat Tuhan berbicara kepada Musa, umat-umat mendengarkan. Nah, kenapa Miriam mesti dihukum sama Tuhan? Karena otoritas. Amin. Karena otoritas. Ya saudara, Tuhan gak mau ada yang main-main di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam otoritasnya Allah. Amin. Bangsa Israel dari awal sudah dipegang kendalinya sama Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur mereka, milik Tuhanlah mereka. Amin. Jadi segala sesuatu diatur sedetail mungkin sama Tuhan. Dan memang Tuhan persiapkan mereka. Mereka maju berperang, semua tunggu komando Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan maju, kalau mereka lancang untuk maju, mereka pasti dikalahkan. Itu sudah pasti. Tapi kalau Tuhan bilang maju, sekalipun mereka tidak siap, mereka pasti menang. Hebat nggak Tuhan? Itu penyertaan. Dan kalau mereka berbuat dosa, tumpah semua. Musuhnya jangan ada barangnya di jalan.
Tapi ada satu yang bandel, ambil pelan-pelan disimpan, balik ke kemahnya, digali di dalam tanah. Tuhan tahu. Akhirnya bangsa Israel hanya kesalahan satu orang, mereka harus ditimpa dengan tulang. Lalu kemudian harus bertobat dan seisi keluarganya harus ditumpas karena dosa. Kenapa? Tuhan kok jahat amat? Bukan. Saudara harus tahu, karena zaman dahulu Tuhan berhubungan langsung dengan, dan Allah kita adalah terang dan Allah kita adalah kudus. Jadi kudus dan terang tidak kompromi dengan dosa dan gelap. Amin. Sebenarnya zaman sekarang juga sama. Saya selalu katakan, tidak ada yang berubah. Ketika kita dipilih, dipanggil oleh Allah menjadi anak Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Kecuali saudara tidak masuk di dalam rumah Tuhan, atau tidak menjadi anggota gereja, atau tidak menjadi keluarga, saudara nggak akan diperhitungkan. Namun ketika saudara sudah menyatakan diri menjadi anak Tuhan, bertumbuh di rumah Tuhan, saudara harus ikut aturan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ananias dan Safira itu terjadinya apakah di perjanjian lama, saudara? Saya tanya, Ananias dan Safira, apakah itu kejadiannya di perjanjian lama? Ananias dan Safira terjadilah zaman Petrus dan zaman Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Roh Kudus turun ke atas hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan ketika itu terang berkuasa atas rumah ibadah itu, saudara, setiap yang tidak layak masuk pasti binasa. Kenapa? Jadi ada yang berubah perjanjian lama sama perjanjian baru? Kudus tetap kudus, suci tetap suci. Allah kita adalah terang, tidak berkompromi dengan yang namanya kegelapan. Lah kok kalau saya tadi malam baru bikin dosa saya bisa ke gereja? It's okay, pulang aman-aman. Hati-hati, jangan pernah saudara selalu atau saya mengatakan jangan pernah saudara berpikir Tuhan bisa dimanipulasi atau Tuhan bisa dibohongi dengan keadaan jasmani kita yang baik-baik saja. Amin. Jangan sampai saudara pulang dari rumah Tuhan bukan bawa berkat, tapi bawa kutuk. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Saya pulang, harusnya saya diperbaharui. Beda lagi, saudara tadi malam bikin dosa, saudara datang ke rumah. Makanya saya bilang, ibadah itu penyertaan Tuhan. Saudara datang, Tuhan saya mau berubah, Tuhan saya mau berubah, Tuhan saya mau jadi seperti yang kau mau, sekalipun berat. Itu tulus, tapi jangan pernah main-main dengan Tuhan. Saudara datang hanya sebagai kewajiban, sebagai memenuhi hak kita sebagai anak Tuhan supaya covernya kelihatan baik, kekristenan kita kelihatannya mulus-mulus saja, tapi hati kita tidak ada pengakuan di hadapan Tuhan. Saya pastikan saudara keluar bawa kutuk. Saudara percaya sama saya? Nggak kelihatan, Gus, nggak kelihatan, Bu. Siapa yang selama ini setiap pulang ke gereja bukan bawa surga di rumah tangga, di dalam hidup saudara, tapi malah bawa neraka? Jangankan sampai rumah, masih di dalam mobil sudah terjadi perang dunia kelima. Ketiga aja belum, sudah kelima, saudara. Tolak dalam nama Yesus. Jemaat GPDI Philadelphia Kedemuni setiap datang ke gereja membawa pulang kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena ada perubahan hidup. Siapa di sini kalau datang ke gereja pulang tetap sama seperti itu? Saya datang marah-marah, pulang lebih marah lagi. Harus ada pertobatan. Amin, saudara. Mungkin sekarang belum jelas, tapi itu berdampak di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pribadi kita, dan berdampak kepada berkat Tuhan buat kita. Amin. Saudara teriak terus sama Tuhan, Tuhan saya sudah rajin ke gereja, hidup saya kok gini-gini saja. Jangan tanya Tuhan, saya katakan, tanya sama diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menjadi pelaku firman, kalau Tuhan bawa kita di rumah Tuhan, di tempat penyertaan Tuhan, ingat bangsa Israel
air minuman Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sendiri yang pelihara. Luar biasa. Saudara pikir ada perubahan anak Tuhan zaman itu, Israel dengan sekarang? Firman Tuhan tidak pernah berubah asal kita hidup di firman Tuhan. Amin. Satu, hanya taat. Jangan pernah saudara pikir itu zaman perjanjian lama. Saudara, penyertaan Tuhan sekarang sama dengan tiang awan dan tiang api zaman Musa. Amin. Cukup saudara datang beribadah, lakukan pengabdian saudara dengan sungguh-sungguh. Amin. Hidup di firman Tuhan. Kata Bapak Gembala minggu lalu, pakai terus jubah Kristus. Jangan cuma pakai di gereja, pulang pakai lagi keakuan, ego kita, pakai lagi diri kita sendiri. Kita cuma kudus saat di gereja, tapi ketika di rumah, saya ya saya, nggak ada yang bisa lawan saya. Nggak bisa saudara ya. Di dunia seperti di surga. Kalau di dunia saudara neraka tiap hari, sekali lagi saya katakan, jangan harap masuk surga. Amin. Lah orang kita yang kita belajar tiap hari di sini, neraka. Giliran masuk surga, bingung ya Bas ya. Nggak cocok. Di surga hanya ada terang. Kita sudah biasa hidup dalam kegelapan di dunia. Nanti kalau ke surga silau men, nggak bisa lihat karena udah biasa hidup dalam gelap. Maka di bumi seperti di surga. Jadi kita hidup di sini, kenakan firman Tuhan setiap waktu. Jangan tunggu masuk surga, karena di bumi seperti di surga. Kalau kita di dunia sudah biasakan hidup dalam kebenaran, karena di surga hanya ada kebenaran. Kalau kita di surga, di dunia biasa hidup dalam kebenaran, maka sudah pasti kita masuk surga. Haleluya. Saya masih dukung saudara, masih banyak, masih poin yang ketiga. Tapi saya percaya Tuhan Yesus dahsyat melawat kita hari ini. Amin. Sekarang jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Dalam kata kutip, kalau saudara memang biasa ngomong kasar terus orang tegur, jangan kasar-kasar ngomongnya. Sekarang Ibu Gembala saya bilang, nggak usah peduli kata orang. Ini saya begini. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara datang ke saya pun firman Tuhan yang harus saya sampaikan, harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Manusia rohani dibangun menghasilkan buah-buah roh. Jadi yang saya maksud, saya katakan seperti ini. Saya bicara dengan Nongki tentang keadaan anak-anak muda yang ada ini menurut pandangan saya. Mungkin juga bukan hanya di Manado, tapi juga di lain tempat. Saya rasa jangan sampai ada di tempat ini. Hidup seperti sedang fashion show. Saudara tahu? Hidup seperti sedang fashion show. Segala sesuatunya harus apa kata orang. Segala sesuatunya harus menyenangkan hati orang, tapi dengan cara kita. Saudara, kalau kita menyenangkan hati orang dengan cara kita, maksudnya membakar diri untuk menyenangkan hati orang lain, itu gak akan lama. Dasarnya manusia gak pernah puas. Amin. Saudara bawa mobil Ferrari ke depan, semua akan puji saudara, ya. Tapi itu gak akan lama, akan menjadi biasa-biasa saja. Ya benar gak saudara? Tapi kalau saudara pakai standar Tuhan menyenangkan hati orang lain, senangkan Tuhan lebih dahulu. Kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, otomatis saudara disenangi oleh orang-orang. Amin. Saya mau kasih tahu, saya bilang seperti fashion show. Seperti apa yang kita pakai itu harus dilihat oleh orang lain. Sepatu dari ujung kaki sampai ujung rambut sepertinya harus dinilai oleh orang lain. Ya benar ya? Banyak nggak saudara yang selalu perhatikan seperti itu? Biar berantem di rumah sama suami, istri, atau orang tua, yang penting saya harus tampil luar biasa, menyenangkan mata orang lain. Ya saudara ya, itu namanya hidup seperti fashion show. Ya, nggak mau kalah. Yang saya baru maju selangkah, ada yang ngintip di belakang. Saya berhenti, dia duluan maju ke sana. Ya kan? Itu fashion show ya saudara. Nggak ada habisnya. Saya
Rocky bisa tampilkan gambar yang ada di sisi kiri. Saudara perhatikan gambar ini. Apa yang saudara dapat dari gambar ini? Saudara di mana sekarang? Saudara di mana? Saudara di mana? Di barisan mana? Sadar saudara, melek saudara. Saudara ada di mana saudara? Saudara ke gereja? Atau ketemu Tuhan? Saya berharap saudara ketemu Tuhan setiap kali ke gereja. Amin. Jangan cuma ke gereja tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Amin. Karena kalau ketemu Tuhan maka ada pemulihan. Amin. Kalau ketemu Tuhan ada perubahan. Amin. Ketemu Tuhan ada mujizat. Haleluya. Jadi mulai sekarang saudara mulai memprioritaskan ibadah di dalam hidup kita. Amin. Tanpa harus kehidupan jasmani kita nanti dengan sendirinya mengikuti kita. Ada sebuah kisah saudara. Ada korek api, saudara tahu macis, korek api yang kecil-kecil itu, iya kan? Di sebuah rumah ala Eropa begitu, saudara kan ada perapian ya saudara ya. Tahu perapian ya saudara? Karena kalau musim salju mereka ada perapian kecil di ruang keluarga ya. Nah di ruang keluarga itu ada perabotan dan di situ ada lilin ada 2, 3 dan ada perabotan yang lain. Nah di dekat perapian itu ada macis, ada korek api ini. Karena kalau mau pasang perapian harus pakai korek api. Nah apa namanya? Tiba-tiba saudara gelap, mati lampu, cetek. Wah, semua perabotan ini kan cuma hanya cerita ya saudara ya. Tapi saya harap supaya mengambil hikmah dari cerita ini. Terus semua kegelapan kan. Wah, ceritanya perabot-perabot yang lain nongol. Aduh gelap nggak bisa lihat. Tiba-tiba macis nongol. Cetek. Dia langsung masang dirinya, dia pasang, terus dia nyalain 2 lilinnya. Hore, terang. Dia dipuji. Macis kamu memang hebat, luar biasa. Kamu memang sangat berguna. Terus macis saking dipuji dia bilang, masih ada yang lebih keren, mau lihat? Boleh. Dia pasang lagi, dia pasang perapian. Cetek. Wow, hebat. Kita hangat sekali sekarang. Kamu memang hebat macis, luar biasa. Macisnya nggak mau kalah, dipuji lagi. Ada lagi yang lebih keren. Apa? Ini api bisa lebih besar. Bener? Iya. Dia cemplungin semua dirinya ke sana. Bener, jadi besar. Cuak, nyala kan macisnya. Tapi cuma sesaat. Hilanglah macisnya. Nggak ada lagi yang puji. Kenapa? Siapa yang mau dipuji? Dia udah lenyap di sana. Saudara, jangan pernah membakar diri hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi lebih baik persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Amin. Itu ibadahmu yang sejati. Haleluya. Kalau kita seperti itu, diperlakukan baik atau tidak baik sama sesama kita, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Jadi